Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sania Hani dari kelas SPS IC 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang intisari pembelajaran perilaku organisasi. Ada 12 intisari yang akan dibahas pada video ini. Semoga bermanfaat. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedangkan aspek kedua pengaruh manusia terhadap organisasi. Efektivitas organisasi. Ada 3 pandangan efektivitas organisasi. Yang pertama efektivitas individu, yang kedua efektivitas kelompok, yang ketiga efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi itu lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok. Yang selanjutnya adalah perilaku individu dan pekerjaannya. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi perilaku organisasi, seperti variabel fisiologi, seperti persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi, variabel yang mempengaruhi lingkungan, seperti keluarga, tingkat sosial, dan kebudayaan, variabel fisiologi seperti fisik dan mental. Yang selanjutnya adalah mengelola tekanan atau stres dalam pekerjaan. Stres adalah kondisi dinamis dengan rasa tegang dan cemas pada individu atau kumpulan individu dikarenakan ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan. Ada 5 konsekuensi stres seperti akibat subjektif, akibat perilaku, akibat kognitif, akibat fisiologis, dan akibat keorganisasian. Ada 4 penyebab stres dalam organisasi. Yang pertama, stresor lingkungan fisik seperti kebisingan, temperatur, udara yang kotor. Yang kedua, stresor individu seperti konflik peranan, tanggung jawab terhadap orang. Yang ketiga, stresor kelompok, itu hubungan yang buruk dengan rekan sejawat. Dan stresor keorganisasian seperti ketiadaan partisipasi struktur organisasi yang jelas. Yang selanjutnya adalah perilaku kelompok. Ada 2 jenis kelompok seperti kelompok formal dan kelompok informal. Dan tahapan pembentuk kelompok, yang pertama ada dukungan bersama atau saling menerima, yang kedua komunikasi dan pengambilan keputusan, yang ketiga motivasi dan produktivitas, yang keempat pengendalian dan pengorganisasian. Yang selanjutnya adalah mengelola konflik antar kelompok. Konflik sebenarnya hanyalah suatu perbedaan atau salah paham. Kata-kata itu serupa seringkali disampaikan oleh orang yang terlibat dalam sebuah konflik. Dengan kata lain, konflik itu tidak dinilai sebagai hal yang terlalu serius. 4 faktor penyebab konflik. Yang pertama saling ketergantungan, yang kedua perbedaan tujuan, yang ketiga perbedaan persepsi, yang keempat menuntutnya tuntutan akan spesialisasi. Yang selanjutnya adalah motivasi kerja. Istilah motivasi sendiri secara taksonomi berasal dari kata Latin movere yang artinya bergerak. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam kehidupan organisasi, di mana terjadi interaksi kerjasama antar 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan. Ada 5 sumber kekuasaan. Yang pertama maksa, imbalan, sah, ahli, dan referensi. Ada 4 ciri pemimpin yang efektif. Yang pertama kecerdasan, yang kedua kedewasaan dan keluasan hubungan, yang ketiga motivasi diri dan dorongan berprestasi, dan yang keempat sikap hubungan kemanusiaan. Selanjutnya adalah struktur dan desain organisasi. Struktur keorganisasian mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam beberapa cara yang penting. Nah, jadi pengaruh dari struktur organisasian terhadap perilaku itu sangat mendalam sehingga perlu dimasukkan dalam penentuan istilah. Struktur organisasi juga dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri organisasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan atau membedakan bagian-bagiannya. Sementara desain organisasi berhubungan dengan proses yang ditempuh para manajer untuk menciptakan struktur tugas dan wewenang. Proses itu adalah pengambilan keputusan manajer untuk mengevaluasi keuntungan yang relatif dan beberapa pilihan struktur tugas dan wewenangnya. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Komunikasi adalah bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non-verbal yang ditanggapi oleh orang lain. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil, dan begitu pula sebaliknya. Pribadi itu sangat penting bagi kebahagiaan hidup kita. Pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain.
Yang ketiga, itu dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita. Yang keempat, kesehatan mental kita. Yang selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Ada 7 proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan sasaran khusus dan mengukur hasilnya. Yang kedua, mengidentifikasi persoalan. Yang ketiga, mengembangkan alternatif. Yang keempat, menentukan alternatif. Yang kelima, memilih satu alternatif. Yang keenam, menerapkan keputusan. Yang ketujuh adalah mengendalikan dan mengevaluasi. Yang selanjutnya adalah budaya organisasi dan etika. Jadi budaya organisasi itu adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak. Nah, ada fungsi dari budaya organisasi dan etika. Yang pertama ini memberikan identitas organisasi kepada karyawan. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Dan yang keempat adalah membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Makla Relawan anak Sumatera Selatan berpikiran dengan mimpi kita bebas. Yang pertama, satu-satunya universitas negeri yang berbasis Islam di kota Palembang. Kampus negeri, fasilitas lengkap, akses mudah, biaya terjangkau. Ya, kurang lebih seperti itu yang dicari oleh calon mahasiswa. UIN Raden Fatah sudah menyediakan kampus yang sesuai dengan keinginan banyak calon mahasiswa. Kampus ini memiliki nilai religi yang kuat karena UIN Raden Fatah adalah satu-satunya universitas negeri yang berbasis Islam di kota Palembang. Yang kedua, menjadi universitas negeri yang juga mengajari pendidikan agama Islam adalah kelebihan dari UIN Raden Fatah Palembang. Kalian calon mahasiswa bisa mendapatkan pendidikan bagus dan juga nilai keislaman yang baik di sini. Kalian juga bisa fokus belajar, mencapai cita-cita, dan berguna bagi masyarakat tanpa melupakan hubungan komunikasi kepada Tuhan. Buat kamu yang memang memiliki visi mendapatkan pendidikan dan ibadah yang sejajar, langsung saja pilih UIN Raden Fatah Palembang. Yang ketiga, mempunyai fasilitas yang lengkap seperti lab bank mini pada jurusan perbankan syariah. Jadi, kita bisa melatih kemampuan kita menjadi seorang banker di sini dengan tenaga kerja yang sudah berpengalaman yang bisa membimbing kalian untuk menjadi seorang banker tentunya. Terus, jurusan perbankan syariah itu ada di mana sih? Jadi, jurusan perbankan syariah ini ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang keempat, tidak hanya berfokus pada keilmuan agama Islam, tetapi mencakup ilmu non-keagamaan juga, seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, psikologi, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.